Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak berprestasi, apa kabar? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Berjumpa lagi dengan Ibu, perkenalkan nama Ibu Yan Septiani dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai momentum dan impuls. Harapannya anak-anak semua dapat menerapkan sekaligus memahami konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi momentum dan impuls kali ini, Ibu ingin anak-anak memperhatikan dua cuplikan peristiwa di belakang ini. Peristiwa ini merupakan peristiwa kecelakaan. Jelas, anak-anak sudah sering melihat peristiwa kecelakaan ya, entah itu dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp, dari YouTube, dari berita, ataupun dari koran. Nah, anak-anak perhatikan dua kecelakaan ini. Yang pertama terjadi antara mobil dengan mobil. Yang kedua terjadi antara mobil dengan kereta api atau kereta api menabrak mobil yang melalui relnya. Yang ingin Ibu tanyakan, dampak kerusakan manakah yang paling besar yang akan terjadi antara dua kecelakaan tersebut? Kecelakaan antara mobil dengan mobil atau kecelakaan antara kereta api dengan mobil sih? Kalau anak-anak menjawab kecelakaan antara kereta api dengan mobil, berarti anak-anak sudah benar. Nah, kenapa sih bisa dampak kerusakan ketika kereta menabrak mobil lebih besar dibandingkan ketika mobil menabrak mobil? Karena massa kereta lebih besar dibandingkan dengan massa mobil, sehingga mobil akan mengalami kerusakan lebih parah. Tahu nggak sih anak-anak bahwa dampak dari kerusakan yang ditimbulkan pada suatu peristiwa kecelakaan dapat dijelaskan menggunakan konsep momentum dan impuls? Jadi sebenarnya apa sih itu momentum dan apa sih itu impuls? Momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan suatu kecepatan. Lebih jelasnya lagi, momentum merupakan besaran vektor yang mendefinisikan suatu gerak benda atau gerak suatu benda. Sehingga semua benda dapat dikatakan memiliki momentum apabila dia memiliki kecepatan dan memiliki massa. Oleh sebab itu, rumus dari momentum dapat ditulis menggunakan besaran P sama dengan M dikali V, dengan M merupakan massa, satuannya kilogram, dan V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, itu tadi momentum. Sekarang, apa sih itu impuls? Nah, sebelum memasuki teori impuls, adakah yang masih ingat teori hukum kedua Newton? Bahwa percepatan akan berbanding lurus dengan suatu gaya yang bekerja dengan benda dan akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Arah percepatannya sama dengan arah dari total gayanya atau searah. Nah, dari sini nih kita tahu bahwa gaya merupakan kelajuan dari momentum terhadap. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa F sama dengan delta P per delta T atau gaya sama dengan kelajuan momentum terhadap suatu waktu. Sedangkan impuls sendiri didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan waktu atau I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Sedangkan sudah diketahui bahwa F merupakan kelajuan terhadap waktu atau delta P per delta T, sehingga dapat disimpulkan bahwa I sama dengan delta P atau impuls merupakan perubahan dari suatu momentum atau I sama dengan delta P. Delta P sendiri sudah diketahui bahwa M dikali V, berarti M1 dikali V1 dikurangi M2 dikalikan dengan V2. Nah, itu sedikit tentang impuls. Anak-anak, Ibu sudah menjelaskan apa sih itu momentum dan apa sih itu impuls. Tapi untuk lebih memahaminya, mari kita simak video singkat berikut. Sudah disimak? Oke. Ibu ingin bertanya, dari video singkat tersebut, video yang berisikan bahwa ada seorang anak nih yang sedang bermain bola kasti. Nah, dia memecahkan kaca karena bola kasti yang dia pukul mengenai suatu kaca.
Tapi yang ingin ibu tanyakan bukan tentang soal apakah pemilik kaca itu marah atau tidak ya. Yang ingin ibu tanyakan bahwa kapan sih bola kasti tersebut memiliki momentum dan kapan sih bola kasti tersebut dikatakan mempunyai impuls, atau kapan sih impuls terjadi dan kapan sih momentum terjadi. Nah, momentum bola kasti yaitu pada saat bola kasti bermassa m diberikan kecepatan v. Momentum sendiri merupakan tingkat kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi saat tadi bola kastinya bermassa m, saat sedang diam, tidak memiliki kecepatan 0, dan saat akan dilemparkan maka dia memiliki momentum. Kenapa? Karena dia mempunyai massa dan juga mempunyai kecepatan, sehingga dapat diketahui bahwa momentum dari bola kasti yaitu P sama dengan massa bola kasti dikalikan kecepatan pelemparnya. Nah, itu tadi momentumnya. Nah, untuk peristiwa impuls, kapan sih peristiwa impuls terjadi? Peristiwa impuls terjadi di saat bola kasti dikenai gaya dari tongkat yang dipukul oleh pemain kedua atau pemain yang akan memukul bola kasti yang dilempar oleh pemain pertama. Nah, kapan sih, lebih tepatnya kapan impuls itu terjadi? Saat bola terkena dengan gaya dari tongkat pada selang waktu beberapa detik. Jadi saat tongkat pemukul mengenai bola yang sedang bergerak, itu dinamakan peristiwa impuls terjadi. Jadi berapa sih nanti kalau kalian bermain bola kasti nih, bisa dihitung impulsnya berapa. Jadi saat massa I tadi sama dengan delta P, atau I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Berapa sih gayanya? Gaya pemukulnya berapa dikalikan berapa detik sih bolanya mengenai tongkat pemukul atau tongkat pemukulnya mengenai bolanya. Nah, itu tadi adik-adik sedikit materi mengenai momentum dan impuls. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kerjakan soal berikut. Nah, anak-anak coba perhatikan soal pada slide HP kalian atau laptop kalian. Dibaca dan dicermati, coba kalian kerjakan. Setelah ini, mari kita bahas bersama-sama. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Terus langsung dikirimkan melalui WA grup ya. Nah, anak-anak sudah selesai ya? Oke, karena semuanya sudah mengirim, mari kita bahas bersama-sama soalnya. Dari soal yang ada dapat diketahui bahwa V0 sama dengan 13 meter per sekon dan VT-nya sama dengan 15 meter per sekon, sedangkan massa bolanya sama dengan 0,15 kg dan delta T-nya sama dengan 0,01 sekon. Yang ditanyakan yaitu besarnya gaya yang bekerja pada impuls. Nah, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan delta P. Dari penjelasan yang sudah kita lalui, dari video yang sudah kita lihat, dari gambar, dari peristiwa, dan dari contoh soal yang sudah kita kerjakan, dapat disimpulkan bahwa momentum merupakan tingkat kesukaran atau kesulitan di saat kita ingin memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Momentum sendiri merupakan besaran vektor, sedangkan impulsnya merupakan perubahan dari momentum. Nah, itu tadi anak-anak mengenai materi momentum dan impuls yang dapat ibu sampaikan. Semoga materi yang dapat ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya, mungkin kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, kita akan membahas mengenai materi hukum kekekalan momentum. Nah, apa sih hukum kekekalan momentum? Nah, kalian bisa baca-baca tuh materinya sebelumnya sebelum menyimak video yang akan ibu
bagikan lagi. Jangan lupa berlatih soal-soal mengenai impuls dan momentum. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi lebih paham mengenai materi momentum dan impuls yang sudah kita bahas kali ini. Oke, akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.